Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita semua diberi nikmat sehat tanpa kurang satupun ya. Kemudian lagi alhamdulillah pagi ini kita diberi nikmat yang luar biasa, walaupun mendung-mendung di sana, namun hati kita tetap semangat, alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini ibu kita, kawan kita, Ibu Eni Tresia akan memaparkan yaitu tentang menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif, ya. Karena ini menyangkut dengan tugas CGP angkatan berapa? Angkatan 11. Mudah-mudahan Ibu Eni dapat mengikutinya dengan baik, lancar, dipermudahkan semua urusan, dan selamat, sukses sampai dengan selesai. Terus lagi kita yang belum, ya, mungkin yang belum ya, Bu Emma kan calon-calon semua, kita tak tahu ke depannya seperti apa. Begitu juga dengan Ibu Nisa. Peraturan ya pemerintah senantiasa selalu berubah-berubah. Jangan kita terlalu monoton dengan apa yang disampaikan saat ini. Nanti pasti akan berubah-berubah. Namun tujuannya sama. Tetap semangat, tetap memberi yang terbaik, positif kepada khususnya anak kita, generasi penerus kita, kelak nanti menggantikan posisi kita masing-masing. Nah, pada pagi hari ini, Bu Eni akan memaparkan apa yang akan disampaikannya nanti. Mudah-mudahan akan mendapat imbasnya di sekolah kita, hal-hal yang positif bagi Bapak Ibu guru, ya, dan menjadi contoh kedepannya nanti. Ibu tidak bisa panjang lebar ya, karena mumpung Ibu ada sedikit musyawarah ya dengan teman-teman kepala sekolah yang lain, walaupun hanya lewat WA atau Zoom, tapi luar biasa pentingnya. Ibu serahkan semuanya ini kepada Ibu Eni, waktu dan tempat segala macamnya nanti. Pada Bu Eni menyelesaikannya. Tetap semangat, semoga dilancarkan, sukses untuk kita semua. Kurang lebih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan waktu sehingga saya dapat melaksanakan salah satu tugas dari CGP, yaitu pemaparan diskusi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif khususnya di SDN 003 Sukajadi. Selanjutnya terima kasih pada ibu-ibu yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk bersama-sama kita melihat, ini adalah diskusi bersama bagaimana penerapan disiplin positif itu di sekolah. Nah, sebelum saya memaparkan, makanya ada pertanyaan pemantik. Semoga dengan pertanyaan pemantik ini nantinya, maka disiplin sekolah itu, ya, penerapan budaya positif di sekolah itu dapat kita laksanakan di sekolah kita. Nih, kira-kira setuju atau tidak setujukah dengan pernyataan berikut? Yang pertama, bahwa sahnya setiap hukuman itu dapat mendisiplinkan anak.
dengan kita menghukum anak tumbuh disiplin pada anak? Tidak. Ya. Kedua, pemberian hukuman hal positif seperti membaca dan menyapu halaman dapat meningkatkan disiplin. Ini ketika anak kita berbuat salah, tapi kita beri dia hukumannya seperti kamu membaca di pustaka, sana kamu menyapu halaman sekolah. Kira-kira dengan kegiatan yang kita berikan kepada anak nilainya positif, apakah itu nanti dapat mendisiplinkan anak itu atas kesalahan yang ia buat? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Kita beri reward anak ketika dia misalnya dia menyelesaikan tugas tepat waktu, ya. Kita beri dia reward. Apakah itu hanya sekedar permen? Bisa? Iya. Nah, pertanyaan pemantik ini, ya, seiring presentasi yang saya terangkan nanti akan terjawab, ya. Selanjutnya, ini bolehlah dikatakan sebuah permainan. Silahkan kepalkan salah satu tangan Anda, tangan ibu-ibu dikepalkan, ya. Bayangkan, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda, dan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi yang dikepal, yang digenggam adalah barang yang sangat berharga. Kira-kira bagaimana ibu-ibu menggenggam kepalan ini? Sekuatnya, ya. Nah, karena dalam kepalan yang kita genggam tadi adalah barang yang sangat berharga. Kemudian, siapakah sebenarnya yang memegang kontrol dari kepalan tangan kita itu? Iya. Nih, jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kalau rasanya benda itu tidak penting, kita lepaskan saja. Tapi kalau benar-benar benda itu penting, tentu kita berusaha menjaga dan supaya kepalan tangan kita tidak terbuka. Artinya, kontrol itu datangnya dari diri sendiri. Nah, ini konsep inti budaya positif, ya. Sekarang kita sudah masuk kepada krisis etika. Kita melihat bagaimana anak-anak beretika di sekolah sudah mulai berkurang, ya. Kadang hal-hal yang sepele saja sering terlewatkan oleh anak-anak. Nah, pada dasarnya konsep budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kita perlu mengadakan perubahan terhadap paradigma belajar anak. Yang kedua, disiplin positif itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kemudian adalah kebutuhan manusia itu sendiri. Kemudian posisi kontrol guru. Bagaimana kita memposisikan kontrol kita ketika menghadapi anak-anak yang etikanya kurang menjalankan disiplin, ya. Kemudian keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, konsep budaya positif ini ketika sudah dijalankan poin 1 sampai 8, insya Allah maka budaya positif di lingkungan sekolah itu dapat terlihat. Kemudian miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi ini bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah miskonsepsi, artinya anggapan yang salah, ya.
Perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini adalah stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Nah, ketika di stimulus responnya, realita kebutuhannya itu kita sama, ya. Kita mengatakan sebuah kebutuhan itu adalah sama. Ternyata di teori kontrol itu realitanya bahwasanya kebutuhan itu berbeda-beda. Ya, sama juga halnya ketika di dalam kelas. Kalau kita mengatakan anak itu sama, ternyata kebutuhan anak itu berbeda-beda. Hal itu juga bisa kita laksanakan dalam proses pembelajaran. Kita tidak lagi menyamakan kemampuan anak. Anak mempunyai kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, ya. Ini adalah stimulus respon orang. Ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, hal yang positif saja mungkin ketika saya mengatakan ini apa, orang berbeda-beda mungkin jawabannya. Itu PA penunjuk atau apa segala macam dengan bahasa modernnya. Jadi artinya bentuknya sama tapi orang menerjemahkannya berbeda-beda. Itu hal yang kecil saja. Begitu juga dalam kelas. Kita memberikan materi pembelajaran, ya. Mungkin kita akan memakai satu saja gaya belajar anak membaca. Nah, ternyata kita lupa di antara anak kita itu ada yang tidak bisa membaca, ya. Makanya gaya belajar kita terhadap anak juga perlu dibeda-bedakan. Apa langkah kita? Mungkin saat itu kita nggak fokus akan mengajarkan dia membaca. Mungkin kita gunakan gaya belajar dia melihat gambar. Ya, mungkin melihat macam-macam daun yang di sini membaca. Ternyata macam-macam daun itu ini. Mungkin dia hanya kita berikan bentuk-bentuk daun. Oh, ini ya daun. Walaupun dia tidak membaca, dari gambar dia sudah mendapat pembelajaran. Kemudian yang ketiganya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita selalu melihat hal yang buruk itu sebuah kesalahan. Ternyata di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi walaupun dia berbuat salah, sebetulnya dia ada tujuan mengapa dia berbuat seperti itu. Misalnya dia memukul teman, kita langsung memvonis memarahkan anak. Ternyata ada hal yang memicu dia untuk berbuat jahat kepada temannya. Mungkin dia diganggu, mungkin dia diusir. Jadi artinya tidak semua perilaku buruk itu dilihat sebagai sebuah kesalahan, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya. Ternyata hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol kita. Itu contoh di awal tadi ketika kita mengepal tangan, ya. Orang tidak akan bisa membuka kalau kita tidak membukanya, ya. Tergantung kepada kontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ya. Ternyata ya selama ini kita rasa kita bisa mengontrol orang itu. Dan ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya, karena orang itu punya prinsip masing-masing. Kemudian lagi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Artinya kolaborasi dan konsentrasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, kita tidak bisa memaksa. Yang terakhir, murid berpikir menang modal berpikir menang dan kalah, ya. Ternyata model berpikir menang, mandiri berpikir menang, dan masing-masing itu adalah teori kontrol yang harus dilaksanakan. Nah, ini satu disiplin positif. Bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi bagaimana kita mengajar murid itu supaya dia dapat menerapkan nilai-nilai positif dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian lagi dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan
motivasi internal bukan akibat paksaan atau pujian dan hukuman. Jadi mereka berbuat baik itu ya bukan karena ingin mendapat pujian ya. Misalnya nanti kalau saya mengerjakan PR nanti saya dikasih reward oleh guru, bukan. Bagaimana kita menumbuhkan ya segala yang dilakukan anak itu adalah motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian contohnya seperti ini, datang ke sekolah tepat waktu ya, bukan karena takut dimarahin guru ya, dia sudah dalam pikirannya ya sudah terinduktif dalam pikirannya bahwasanya datang ke sekolah tepat waktu itu adalah sebuah kewajiban, bukan nanti saya dimarahin guru. Kalau saya nanti dimarahin piket, tidak boleh masuk kelas, bukan karena dasar iming-iming yang seperti itu. Jadi artinya semua yang dilakukan dia itu adalah karena rasa tanggung jawab dia sendiri. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya dari dulu lagi ya. Di setiap sekolah memang selalu menerapkan nilai-nilai kebajikan ini. Contohnya kan kalau dahulu misalnya suka membantu teman, bergotong royong, suka memberi, suka menasehati. Jadi nilai-nilai kebajikan ini untuk sekarang sudah dirangkum di dalam profil pelajar Pancasila. Inilah dulu. Dulu di dalam rapor kita kan ada nilai sikap ya, perilaku. Nah, inilah dia yang dimasukkan ke dalam nilai sikap ya, perilaku itu sendiri ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Otomatis karena salah satu dari tujuan pendidikan itu adalah mencipta manusia yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu akan terbit kalau dia sudah beriman ya. Manusia kalau sudah beriman apapun agamanya, maka cerminan akhlak mulia itu akan terpancar. Kemudian berkebinekaan global, bagaimana dia memanage semua perbedaan-perbedaan yang ada baik di Indonesia atau di negara, maka bisa dijadikan hal yang berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, ini hal yang sudah biasa kita terapkan dalam anak. Contoh kecilnya di dalam kelas, kita membagi piket kelas. Anak bertanggung jawab dan bergotong royong bersama tim piketnya untuk membersihkan kelas. Ini hal yang sudah biasa dan sudah rutin kita laksanakan di sekolah. Atau misalnya kita mengadakan Sabtu bersih, anak bergotong royong di lingkungan sekolah. Kemudian mandiri, ya, bagaimanapun kemampuan anak itu, maka yang mandirinya sama-sama kita bina. Karena dengan kemandirian ini muncullah keberanian dia untuk berbuat. Kemudian lagi kreatif, otomatis segala sesuatu pembelajaran yang kita berikan akan menciptakan kreativitas dari pembelajaran itu. Dalam hal mungkin bukan dalam hal menghasilkan produk saja, tapi juga bisa menghasilkan karya-karya tulisan ataupun bacaan. Kemudian bernalar kritis, bagaimana anak itu bisa berpikir, menyampaikan hal yang dapat dimengerti oleh orang lain dengan cara bernalar kritis. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia, siapapun manusianya. Inilah kebutuhan dasar yang ada dalam diri kita. Begitu juga yang ada dalam diri anak-anak kita. Kira-kira yang pertama ini kasih sayang. Ya, yang kedua Kesenangan. yang ketiga penguasaan, kebiasaan atau kebebasan. Kebebasan ini bertahan hidup. Oke. Ya, inilah dia kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kita membutuhkan kasih sayang. Kemudian kita membutuhkan kesenangan, penguasaan, kebebasan, dan bertahan hidup. Nah, yang bertahan hidup inilah yang paling banyak menjadi dasar kebutuhan dasar manusia. Bagaimana dia bertahan hidup, ya?
Ini salah satunya. Ketika kebutuhan dasar bertahan hidup ini terpenuhi, maka yang lainnya juga akan bisa terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia ini, ya, hal ini adalah motivasi perilaku manusia dari tuntutan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi eksternalnya. Nah, kemudian yang internalnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Inilah motivasi dari dalam diri kita sendiri. Kita ingin menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini adalah posisi kontrol yang diharapkan. Apakah kita sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer? Ini adalah tuntutan posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Karena dengan posisi kontrol yang kita akan laksanakan ini, maka disiplin positif itu dapat berjalan dengan baik. Nah, seketika mari kita lihat video ini. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu anak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Yang penghukum tadi ya. Naren. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis
ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, dari video yang sudah kita tonton bersama ya, 5 posisi kontrol itu sejujurnya pernah kita laksanakan. Kita pernah menghukum, kemudian kita pernah dengan siswa sebagai teman, kemudian kita pernah merasa bersalah ya, gara-gara kamu nanti ya ibu kena marah sama pos sekolah. Kamu ini ya, jadi ini adalah, nah dari 5 video ini ya, 5 video ini sebenarnya sejujurnya kita dituntut adalah sebagai manajer. Bagaimana kita menggali mengapa dia salah, dia menjawab sendiri dan dia menemukan sendiri jawabannya. Contoh tadi,
Kira-kira bagaimana menurut kamu supaya kamu nggak terlambat? Mungkin dia katanya menyetel alarmnya. Ada nggak lagi caranya yang bisa membantu bikin solusi? Jadi ternyata solusi itu muncul dari diri anak. Bukan kita yang mendiktekan. Kamu ya harus datang pagi, kamu bangun pagi. Bukan dari kita. Ketika kita mendiktekan itulah dia tidak ingat bahwa itu adalah keyakinan yang sudah ia sepakati. Tapi ketika muncul dari dalam, dia sadar sendiri. Jadi mudah-mudahan dari 5 posisi kontrol itu kita bisa menjadi sebagai manajer. Dan ternyata manajer itu bukanlah di sebuah perusahaan saja. Di sekolah saja kita bisa menjadi manajer. Minimal di dalam kelas kita. Artinya bisa memanage bagaimana kesalahan yang dilakukan anak itu, ya, dia tahu jawabannya, ya, kemudian dia menemukan solusi dari jawabannya, ya. Artinya itulah yang tadi posisi kontrol yang datang dari dalam diri. Nah, pembuatan keyakinan kelas ini mungkin saya tidak paparkan terlalu panjang karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas ini di masing-masing kelas. Ini adalah bukti autentiknya ketika anak melanggar kesalahan, kembalikan kepada keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Balikkan dia ke sini. Ya, ini kesepakatan kita loh. Makanya di setiap keyakinan kelas itu kita bubuhi tanda tangan. Bukti dia menyetujui. Kemudian kita tempelkan di kelas kita. Ya, saya yakin dan percaya semua kelas sudah membuat keyakinan kelasnya. Jadi balikkanlah semua kesalahan anak itu dalam keyakinan kelas. Makanya di dalam keyakinan kelas itu kita sepakati dengan anak. Yang kamu inginkan di kelas ini seperti apa? Ya, ini saya anggap sudah dilaksanakan. Kemudian keyakinan kelas dan peraturan kelas, apakah ini hal yang sama? Keyakinan dan peraturan kelas, apakah ini sama? Tidak. Ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, ini salah. Kalau peraturan, ya biasanya kita tulis duluan tanpa membawa siswa atau option A, B-nya maunya seperti apa. Jadi kalau keyakinan memang kita sepakati bersama. Peraturannya kita buat aja sendiri. Ini ya peraturan kelas, ya beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Ya. Dari tadi kita lihat dari paparan slide yang sebelumnya, nilai-nilai kebajikan itulah salah satu dari keyakinan kelas yang kita buat. Misalnya tadi nilai kebajikannya gotong royong, ya, melaksanakan piket bersama, mengerjakan tugas, mengerjakan PR. Nah, ternyata di keyakinan kelas itu kita menghindari juga kata-kata yang menggunakan kata jangan, ya. Kita gunakan kalimat yang positif, ya. Ya. Nah, kembali kita lihat sejenak dalam film ini. Makanya Kita main yuk. Hei teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh, ayo kita mau pimpah. Om pimpah, om pimpah, om pimpah, om pimpah. Putih kucing. Ayo kejar, ayo kejar.
Muti. Hahaha. Muti, awas, ada batu. Aduh, sakit. Aduh, mulutnya berdarah. Ih, kasihan ya. Ibu ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Prediksi nanti kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Di plester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik ya, jadi kayak dokter beneran. Kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya, kalian baik deh mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong, karena itulah budaya teman. Ternyata film anak-anak pun bisa menjadi motivasi diri bagi kita. Nah, mungkin kita juga sering lupa meng-share film kartun-kartun ini. Ternyata dalam film kartun ini banyak nilai-nilai kebajikan yang muncul ya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan video. Video tersebut bercerita tentang apa? Video tersebut menceritakan tentang seorang anak satu terus dibantu oleh temannya untuk memberi obat. Kemudian artinya kita nampak di video itu bagaimana mereka saling tolong menolong. Yang kedua, nilai apa yang dipercayai oleh anak-anak tersebut? Nampak nggak tadi bahwa mereka sudah mempercayai nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan apa saja? Iya, tolong menolong ya, Kerjasama, saling tolong menolong. ya. Kemudian tadi nampak juga kerjasamanya ya Bu Nur. Mereka bekerja sama. Apakah motivasi tersebut berasal dari dalam diri anak itu? Iya, dia spontan menolong temannya, ya, mencari obat. Malah ada temannya berkata seolah-olah temannya udah menjadi seorang dokter, ya. Ketika temannya sakit, dia mengobati, ambil obat merah cepat, ya. Bersihkan, mau dengan alkohol atau dengan ini, dia memberi tawaran, ya. Nah, pertanyaan penanaman budaya latar belakang artinya penanaman budaya puristik pada murid, kemudian memunculkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya pada diri murid untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dia percayai. Kemudian di dalam keyakinan kelas, ya, apa itu keyakinan kelas? Metode untuk menimbulkan disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan
yang disepakati bersama. Jadi mungkin kalau kita sebelum membawa keyakinan kelas, kita berikan tontonan film-film yang mendidik seperti itu. Oh ya Bu, saling menolong ketika teman jatuh, maka muncul ide mereka dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini segitiga restitusi ya. Validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Nih, ini adalah segitiga restitusi. Bahwasanya tahap pertama yang kita lakukan ya, ketika anak berbuat salah, kita harus menstabilkan identitasnya. Kemudian validasi mengapa dia berbuat salah. Yang terakhir baru kita kembalikan kepada keyakinan. Nah, oke. Itu adalah paparan materi. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan tadi dapat meningkatkan budaya positif di sekolah kita. Saya berharap 5 posisi kontrol guru itu ya bukan berarti tidak boleh kita sebagai penghukum, tapi kita barengi di akhirnya adalah sebagai manajer. Jadi artinya apapun tindakan yang dilakukan anak kita itu, walaupun salah, tapi kita tetap membimbingnya. Kita selalu mengatakan bahwasanya setiap manusia itu tidak luput dari salah. Nah, ketika kesalahan yang kamu lakukan, mari bersama-sama kita ambil cara supaya kesalahan ini tidak berulang. Ya, mungkin itu paparan dari materi saya. Semoga penerapan disiplin positif khususnya di SDN 03 Sukajadi dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.